وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala sayyidil anam, imamil muttaqin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin, wa ala ashabihil akhyaril mujahidin, wa ala sairi ummatihil ladzina yattabi'unahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sungguh kenikmatan yang tak dapat kita uraikan satu persatu ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian hadir seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun 14 abad telah berlalu dari kehidupan beliau, namun ajaran-ajaran yang begitu sejuk, ajaran-ajaran Rasulullah yang penuh dengan kedamaian, ajaran-ajaran Rasulullah yang penuh dengan semangat optimisme di dalam kehidupan ini, membuat kita seolah-olah merasakan betul kehadiran beliau. Kajian kita pada hari ini, The Living Sunnah, adalah bagian dari cara kita merasakan kebersamaan Rasulullah SAW ketika kehidupan di akhir zaman, di era milenial, di era disrupsi, semakin penuh dengan paradoks dan ketimpangan. Tetapi ajaran dan sunnah Rasulullah SAW bagaikan oase, ada sumber air kehidupan di tengah gurun pasir kehidupan manusia. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas minhajun nubuwah, metode kehidupan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Imran ayat yang 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian telah menjadi umat yang terbaik, yang dibangkitkan, diciptakan dan dikeluarkan untuk manusia secara universal. Kalian umat yang senantiasa menunaikan al-amru bil ma'ruf, mengajak orang untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, juga selalu mengingatkan orang untuk menjauhi segala bentuk kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian senantiasa menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ada sesuatu yang perlu kita catat dari penjelasan para ulama. Pada ayat ini Allah menggunakan kata kerja lampu, al-fi'lul madhi, kuntum. Artinya apa? Predikat umat terbaik yang disebut oleh Allah di dalam ayat tersebut, itu tidak otomatis kita sandang begitu saja. Tetapi predikat umat terbaik ini dapat kita raih ketika kita sanggup menunaikan apa yang telah ditauladankan oleh Rasulullah SAW
dan juga para generasi awal dari Islam ini. Sebabnya Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, man arada an yakuna khaira ummatin falyastawfi syartallahi fiha. Barang siapa hendak mencapai predikat umat yang terbaik, maka hendaklah dia memenuhi persyaratan Allah yang termaktub di dalam ayat yang saya sampaikan tadi. Istiqamah melaksanakan al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar, wal imanu billah. Mungkin ada banyak kita senang dengan kebaikan, kita senang membantu saudara kita senang melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan yang sedemikian dahsyat, dipuji oleh dunia. Tetapi ketika kebaikan-kebaikan kemanusiaan itu dilakukan bukan berasas pada keimanan, maka juga bernilai nihil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barangkali kita tidak suka tentang kezaliman, kita juga tidak suka tentang penindasan, kita tidak suka dengan berbagai macam ketimpangan dan ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Tetapi jika sikap tidak suka itu juga lepas dari hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun juga tidak memberikan makna apapun. Disinilah isyarat mengapa Allah harus menegaskan wa tu'minuna billah. Jadi segala aspek kebaikan atau keburukan yang kita cegah harus diasaskan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita tidak bisa melakukan suatu kebaikan atau mencegah suatu kemungkaran, keburukan hanya semata-mata berdasarkan pandangan yang sekularistik, pandangan yang memisahkan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan realitas ciptaannya ini. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kita sebagai umat manusia adalah umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa gemar membangun kolektivitas, membangun kebersamaan. Maka sering sekali kita mendengarkan istilah bahasa Arab, al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu nalurinya adalah makhluk yang senantiasa bersosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian tanpa memerlukan saudaranya yang lain. Sehebat apapun orang itu, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, sekuat apapun fisiknya, dia akan membutuhkan orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri kan, Allah mengingatkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi bukan semata-mata memberikan pertolongan dari satu arah, tetapi saling memberi pertolongan dalam konteks kebaikan. Ya, antara kita dan sahabat kita adalah orang yang selalu aktif di dalam saling menyopang, saling menyokong, saling membantu untuk mewujudkan suatu kebaikan. Memang demikian. Asal kehidupan manusia adalah kehidupan yang penuh dengan keguyuban, kehidupan yang penuh dengan suasana kebersamaan. Karena itulah seorang ulama besar ya, dalam sejarah Islam kita, Al-Imam Abu Zakaria Ahmad ibn Ibrahim ibn Nuhas, di dalam kitab beliau yang sangat dikenal ya di dunia pesantren, Tanbihul Ghafilin, beliau menyatakan bahwa umat manusia ini adalah sebagai umat yang bersyirikat, umat yang umat yang saling bersatu padu di dalam menegakkan ad-din. Karena ad-din ini adalah alatun najat, alat keselamatan. Sebagaimana juga ya manusia
seperti para penumpang kapal yang akan melintasi suatu samudera yang sangat luas, maka masing-masing harus menjaga agar bahtera yang ditumpangi itu tidak oleng dan tenggelam. Ini di dalam kehidupan dunia. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, karena manusia ini adalah makhluk yang senantiasa gemar untuk berkelompok, untuk berserikat begitu, tapi juga manusia ini sebagaimana yang diberitakan oleh Al-Quran, makhluk yang penuh dengan sikap untuk melampaui batas. Ya. Innahu kana zaluman jahula. Banyak melakukan tindakan yang melampaui batas dari apa yang semestinya. Di satu sisi juga manusia banyak melakukan tindakan-tindakan kejahilan, kebodohan. Nah, oleh karena fakta manusia sedemikian rupa, maka harus ada keseimbangan. Nah, keseimbangan di dalam kehidupan kita ini adalah ibarat suatu pesawat ya, yang terbang dengan dua sayapnya, sayap kanan dan kiri. Kalau kita ibaratkan pesawat ya, ini pesawat kehidupan dengan aerodinamika yang sangat dahsyat, maka sayap kanannya adalah al-amru bil ma'ruf ya. Kemudian sayap kirinya ini adalah an-nahyu anil munkar, dan rute yang ditempuh ini adalah al-imanu billah. Dia berjalan di atas navigasi keimanan. Jika satu di antara kedua sayap ini mengalami kerusakan, apalagi disfungsi begitu, maka ibarat pesawat pun akan mengalami kekacauan di dalam penerbangannya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matsalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang-orang yang kokoh ya, berdiri tegak, tidak mau melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah. Mengapa di sini ada kata batasan? Karena tadi manusia itu punya kecenderungan untuk menerobos. Manusia punya kecenderungan untuk melakukan overacting di dalam kehidupannya. Maka Allah berikan batasan. Nah, perumpamaan orang-orang yang selalu konsisten berdiri tegak di atas batasan-batasan Allah, dan orang-orang yang senang menerobos batasan Allah, mencederai batasan Allah, hukum-hukum Allah, kamathali qaumin istahamu ala safinah, diilustrasikan oleh Nabi sebagai sekelompok kaum yang mengundi diri mereka untuk naik ke atas suatu bahtera yang besar, satu kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Sebagian dapat undian di bagian atas kapal itu, dan sebagian lagi mendapatkan bagian di bawah. Fa kana alladzina fi asfaliha idza istaqaw minal ma, dan adalah orang-orang yang berada di bagian bawah, jika mereka kehausan dan memerlukan air, marru ala man fawqahum, mereka naik ke atas dan melewati orang-orang yang tinggal di bagian atas. Faqal, lalu mereka berkata, mereka ini punya inisiatif, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, wah, kalaulah kita bisa melubangi saja sedikit bagian kita yang di bawah, ya, lam nu'zi man fawqana, kita tidak perlu naik ke atas lalu mengganggu orang-orang yang kita lalui itu. Fa in yatrukuhum
wa ma aradu halaku jami'an. Jika semua penumpang kapal itu membiarkan mereka begitu saja melubangi dinding kapal, ya, maka yang terjadi nanti air masuk kemudian memenuhi kapal dan menenggelamkan kapal ini, semua penumpang kapal itu bisa binasa. Wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Namun jika mereka orang di atas segera mencegah orang yang ingin melubangi dinding kapal, maka semua orang yang di bawah dan semua penumpang kapal itu pun juga akan selamat. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, tadi saya sudah sampaikan, di antara sifat dasar manusia ketika menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan, ya, amanah, ya, diberikan amanah oleh Allah untuk mengatur kehidupan di planet ini. Ketika Allah, ya, menawarkan amanah ini kepada langit, kepada gunung-gunung, ya, kepada alam semesta, fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Semua benda-benda alam yang diciptakan oleh Allah yang begitu besar, itu mereka merasa takut, ya. Mereka enggan untuk menerima amanah ini. Wa hamalahal insan. Lalu kita sebagai manusia begitu percaya diri mengambil amanah ini. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu banyak sekali melakukan tindakan melampaui batas dan mereka banyak melakukan tindakan-tindakan kejahilan. Maka manusia ini perlu dibatasi. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan batasan. Maka Allah sering mengatakan dalam Al-Quran, wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Demikianlah batasan-batasan Allah yang terwujudkan dalam bentuk hukum-hukumnya, jangan sampai kita melampaui batasan itu. Begitu batasan itu kita langgar, maka yang terjadi adalah kekacauan di dalam kehidupan ini. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis yang saya baca, ya, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita semua, ya. Yang pertama adalah bahwa apa yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu merupakan kewajiban di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Sesiapa saja di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangan dan kekuasaannya, kekuatannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisan, ya, dengan narasi, dengan gagasan, dia rubah itu. Dengan kekuatan penanya dia menulis. Dan jika tidak mampu juga, maka derajat yang paling rendah adalah mengingkari suatu kemungkaran dengan qalbu. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu cuma sekalian, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika membaca hadis, ya, hadis yang saya sampaikan tentang kemungkaran ini, beliau menyatakan sifat wajibnya itu merupakan ijma', kesepakatan seluruh umat Islam, ulama muslim, tanpa pernah ada yang menyanggah. Itu yang dikatakan beliau. Bahkan ketika para ulama menyatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah sekelompok di antara kalian senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Makna sekelompok di sini adalah ketika kita menghadapi satu persoalan dakwah yang begitu kompleks dan berat,
dan tidak sanggup kita lakukan secara personal, maka yang harus kita lakukan adalah bersinergi antara kelompok dan elemen umat ini sehingga membangun suatu kekuatan untuk menghadapi kemungkaran. Jika sekelompok umat yang sudah terorganisir, sudah terjadi jaringan, sudah terjadi kerjasama sinergi, maka statusnya adalah fardu kifayah dan umat Islam tidak perlu lagi melakukannya. Ini pada persoalan-persoalan yang kompleks. Tapi pada kemungkaran-kemungkaran yang sifatnya rendah dan kita pribadi bisa melakukan suatu perubahan, maka statusnya adalah wajib. Dan ini merupakan ijma, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian, ketika kita hidup dan semakin menjauh dari titik koordinat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memiliki banyak cara untuk mengingatkan kita. Allah membuat suatu sistem dan mekanisme alarm yang didengar oleh semua umat manusia. Jadi, kalau misalnya teknologi kegunung apian bisa mendeteksi tanda-tanda tertentu ketika akan terjadinya erupsi Merapi misalnya, maka alarm atau apapun bentuknya, signal apapun itu akan didengar oleh semua, siapapun yang ada di sekitaran tempat yang berbahaya, di zona yang berbahaya. Allah memiliki cara untuk melakukan itu. Nah, demikian pula ketika Allah melihat kemungkaran begitu dahsyat di antara kita, ketika alarm Allah ini berbunyi, maka dia tidak akan mengenai orang-orang tertentu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Hati-hati kalian pada suatu ancaman Allah, suatu fitnah Allah, suatu ujian Allah, suatu bala dan cobaan Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman. Al-Anfal ayat 25. Mungkin selama ini kita adalah orang-orang yang terlalu larut di dalam dunia materialistik. Kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita saat ini diingatkan oleh Allah dengan satu pandemik yang mengglobal. Hampir seluruh penduduk bumi merasakan betapa dahsyatnya COVID, virus yang sama sekali tidak bisa diidentifikasi oleh kasat mata kita. Tapi apa yang terjadi? COVID tidak pernah memilah-milah. Ini orang rajin tahajud, ini pelaku dosa, ini orang adil, ini orang zalim, ini ulama, ini pencuri. COVID tidak peduli itu. Apa maknanya? Ketika kemungkaran itu terjadi dan tidak ada orang yang mencegah kemungkaran itu, maka ada saatnya kemudian bahtera kehidupan manusia secara universal akan mengalami kekacauan dan ketimpangan. Itulah mengapa Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam hadis yang lain, innan nasa idza ra'au zalim, sesungguhnya manusia jika melihat ada seorang pelaku kezaliman, falam ya'khudhu ala yadayhi, dan kemudian orang itu tidak dicegah untuk melakukan kezaliman, ausyaka an ya'ummahumullahu bil bi'iqab. Ini sangat dekat. Sangat dekat. Allah akan menjadikan siksanya, bala dan cobaannya melampaui siapapun. Karena mereka sudah tidak peduli dengan kezaliman yang hanya dilakukan oleh sekelompok kecil daripada umat manusia. Persis seperti orang tadi. Ya. Orang di dalam kapal, seperti ilustrasi Nabi, ingin melubangi dinding kapal. Ini suatu kemungkaran, ada orang ingin melubangi dinding kebangsaan dan kehidupan umat kita. Ini jika tidak dicegah, yang terjadi apa? Bahtera ini akan tenggelam dan menenggelamkan semua penumpang yang ada di situ. Ketiga, jemaah sekalian, pelajaran yang kita ambil di sini adalah bahwa niat yang baik sekalipun tidak otomatis kemudian melegalkan suatu perbuatan yang buruk. Perhatikan hadis tadi, indah sekali niat orang yang mengatakan
Mengapa kita tidak lubangi saja ini dinding kapal di bawah sehingga kita tidak perlu merepotkan orang di atas dan mengganggu orang yang ada di atas karena dilalui jalannya. Niatnya baik. Tetapi di dalam Islam niat yang baik itu tidak bisa kemudian melegalkan persoalan-persoalan yang memang rusak dan tidak boleh dilakukan. Niatnya ingin membangun masjid, niatnya ingin haji, umrah, tapi kemudian mengkorupsi uang negara, nggak boleh. Niatnya baik, tapi caranya tidak bisa. Ya, jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, ada banyak orang yang mengalami kekacauan di dalam cara berpikir. Apalagi beberapa saat kita akan mengalami pilkada secara serentak di banyak daerah. Lalu terjadi money politik yang sedemikian rupa. Lalu ada yang mengatakan, ambil saja uangnya, begitu. Jangan pilih partainya. Nah, ini tidak dapat dibenarkan. Ya. Atau berbagai dalih yang dia rekayasa. Tapi bahwa niat yang baik itu tidak bisa dilakukan kecuali juga dengan cara yang baik. Itulah mengapa saudara sekalian ketika Allah menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kepada kita siapa yang terbaik amalnya dalam surat Al-Mulk ayat 2. Al-Qadi Iyad ya rahimahullahu taala, beliau kemudian menyatakan fal khalis an yakuna lillah. Orang yang ikhlas harus Allah oriented, was-shawab an yakuna 'ala sunnah. Dan yang benar itu adalah berada di atas petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ada SOP di situ. Jadi jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara berdalih karena niatnya baik. Jadi sekali lagi saya katakan tidak bisa niat yang baik itu kemudian melegalkan sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat jemaah sekalian yang saya muliakan, ada satu kaidah yang dibangun berdasarkan hadis yang kita baca tadi, bahwa satu kemudaratan yang dialami oleh individu itu lebih baik untuk ditanggung demi mencegah satu mudarat yang bersifat lebih masif gitu. Ya, dalam peristiwa tadi misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW, ya haus mencari air ya memang harus naik ke atas jauh begitu lalu menimba barangkali. Ya ini memang meletihkan bagi orang yang tinggal di bawah kapal tadi. Tapi ini lebih utama dilakukan ketimbang dia melubangi dinding kapal lalu kemudian mudarat itu mengenai semua penumpang kapal. Ya samalah dengan kehidupan kita hari ini. Ya, pembatasan-pembatasan sosial yang ada pada masa COVID-19 itu ya ada mudarat tertentu yang kita dapatkan secara pribadi-pribadi misalnya. Mahasiswa terbatas akses belajarnya, dosen juga terbatas dalam melaksanakan tugasnya, orang tua juga demikian repotnya begitu. Dan banyak sekali kita juga harus menggunakan masker, tetapi kesulitan-kesulitan yang ditanggung oleh pribadi ini ya karena pembatasan akses ekonomi juga yang semakin hari semakin ya mengalami kesukaran lah begitu, ini lebih baik kita tanggung daripada kemudian semua orang sembrono tidak bisa menahan diri, tidak ada lagi physical distancing ya, tidak seolah-olah tidak terjadi virus, maka yang terjadi mudarat yang lebih besar. Nah, oleh karena itu saya katakan jemaah sekalian, jangan sampai kita di dalam menghadapi COVID ini lepas dari kontrol dan pandangan agama. Ya, bisa saja social distancingnya sama, physical distancingnya sama, menjaga jarak, menjaga bekerja dari rumah, menghindari kerumunan dan seterusnya. Tapi begitu itu diniatkan untuk taat kepada Allah karena kita ingin mewujudkan maslahat umum, itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan makna sehelai masker. Sehelai masker yang kita gunakan, maka setiap mentarikan nafas, hembusan nafas yang menjaga diri kita, menjaga orang lain,
dari paparan virus yang barangkali ada di dalam nafas kita atau nafas saudara mengenai kita, itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah, karena itulah ekspresi cinta kita kepada Allah. Menggunakan masker, memang nafasnya lalu tidak sesegar kalau tidak menggunakan masker. Tetapi ingatlah, kita lakukan ini bukan semata-mata karena protokol kesehatan, tapi ada kesadaran agama. Jamaah sekalian, siapa tahu sholat tahajud kita tidak diterima Allah, tapi begitu tulusnya kita menggunakan masker, lalu itu bernilai sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dapat kita ambil pelajaran, jemaah sekalian, seseorang tetangga ya harus bersabar dalam hidup bertetangga dengan yang lainnya itu. Ya, seperti tadi itu, orang butuh air, naik ke atas, dilewati, dan seterusnya. Ini maknanya adalah di dalam berinteraksi secara sosial ada resiko-resiko yang harus kita tanggung. Maka Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam ajaran beliau, alladzi yukhalitun nas khairun, ya. Saya ulangi, alladzi yukhalitun nas, ya, wa yasbiru ala azam khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala azam. Orang yang selalu berinteraksi secara positif dengan siapapun di sekelilingnya dan dia sabar atas resiko interaksi sosial ini lebih baik, kata Rasulullah, daripada orang yang mengisolasi diri, tidak mau bergaul, tidak mau berinteraksi, habis itu mengeluh lagi. Tidak sabar di atas resiko pergaulan. Ini orang seperti ini tidak baik, kata Rasulullah. Jadi sekali lagi, Rasulullah mengajarkan kita untuk dapat ya saling berempati sebetulnya di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial kita. Dan ingat, kita bersabar bukan hanya kemudian kita menjaga tata krama, sopan santun, kebudayaan, bukan, tetapi ada kesadaran ilahiyah di situ, dan inilah yang membuat kehidupan kita lebih bermartabat dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, demikian beberapa pelajaran kita bersama baginda Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan ajaran beliau selalu hidup dalam kehidupan kita. Kita membersamai beliau dengan menunaikan ajarannya, dan Rasulullah pun juga membersamai kita dengan kesejukan ajaran-ajaran beliau. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.